Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Akbar Gibrani dengan NIM 126211212041. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi penelitian dan teori penggunaan media dengan dosen pengampu Ibu Diah Walupi Romiati MPD. Pasca Perang Dunia ke-1. Pasca Perang Dunia Pertama, penelitian awal aplikasi pendidikan media adalah program Leslie dan Watson. Penelitian penggunaan film Perang Dunia I pada pelatihan militer yang memberikan hasil baik dalam penggunaannya. Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, penggunaan media dalam pembelajaran banyak digunakan dalam pelatihan militer, dalam melatih tentara baru, dalam meningkatkan peningkatannya tidak hanya dalam kualitas video, tapi dalam materi dan audiovisual. Munculnya komputer pribadi pada tahun 1982 dapat dilihat sebagai periode pendidikan audiovisual. Di era ini, penelitian pendidikan teknologi dan praktek berfokus pada desain dan penggunaan analog media seperti gambar, slide, rekaman audio, film, video, rekaman dalam proses pembelajaran mengajar. Basis teoritis dan penggunaan media dalam pengajaran realisme kritis. Secara modern, teori koheren dimulai dengan John Amos Convention era Rescience teori pedagogik. Ia mengajukan penggunaan rangsangan sensorik untuk membantu anak-anak mencapai pemahaman bermakna. Salah satu utama bukunya, buku-buku bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman yang masuk melalui indera. Perspektif filosofis sekarang dikenal sebagai realisme kritis yang mempertahankan bahwa ada sebuah realitas dalam diketahui secara objektif, independen dan pikiran manusia. Pengembangan teori kognitif. Teori awal pengembangan kognitif, terutama teori Gestalt, dipelopori oleh Max Weber 1955 dan diuraikan oleh Kurt Koffka dan Jürgen Kohler yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana manusia dan primata lainnya dirasakan rangsangan dan digunakan sebagai kognitif untuk memahami dan memecahkan masalah. Teori perkembangan kognitif didasarkan pada proses diferensiasi dan integrasi, dan mereka menekankan pada nilai pengalaman konkret dalam mempromosikan kemajuan dalam diferensi, penggunaan media audiovisual dan mendukung mental pengembangan pelajar melalui tahapan agresif dan pengalaman konkret untuk generasi abstrak. Pengaruh behavior. Thorndike mengembangkan teori tentang kognitivisme setelah ia mengembangkan dan berpengaruh dalam psikologi pendidikan. Seidler menyatakan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diragukan lagi. Instruksi ditandai dia sebagai pembelajaran teknologi modern pertama. Implikasi utama dari teori operant condition untuk pendidikan formal dalam bahwa peserta didik perlu diperlakukan secara individual sehingga tanggapan mereka dapat dimonitor dan diinginkan. Pengaruh kognitivis. Perspektif kognitif menekankan pentingnya mental emosional peserta didik dalam proses instruksi. Peserta didik menggunakan memori proses berpikir untuk menghasilkan strategi. Pembelajaran kemudian akan mencakup kesempatan untuk melatih dalam bentuk masalah, latihan, atau kuis tertanam dalam pembacaan, pertanyaan provokatif, diskusi kelompok, atau jenis kegiatan kelas yang mendorong keterlibatan mental dalam materi. Pengaruh konstruktivisme. Teori belajar konstruktivis menekankan pentingnya peserta didik sebagai konstruktor pengetahuan istimewa mereka sendiri, khususnya melalui negosiasi dengan orang lain dan komunitas mereka. Dalam teori ini mengedepankan kegiatan mencipta setelah membangun dari yang telah mereka pelajari, keinginan maju agar siswa selalu aktif sehingga meningkatkan kecerdasan. Pendekatan elektik. Pendekatan elektik hanya menggabungkan doktrin dari teori yang berbeda tanpa menerima seluruh teori induk doktrin masing-masing. Pendekatan ini berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi menciptakan kondisi belajar mengajar yang efisien dan efektif. Di era pemanfaatan, guru dapat dengan mudah melihat bahwa teori-teori sosiologi yang berbeda menawarkan bimbingan untuk berbagai macam tujuan pembelajaran untuk menciptakan kelas yang baik. Sekian dari saya dan terima kasih.